Ya. Kemarin kan saya kirim link khutbah Syekh Panji Gumilang. Bagaimana tanggapan Bapak tentang khutbah yang panjang, tidak seperti khutbah kiai-kiai yang lain hanya 10 menit, ini 1 jam 10 menit. Bagaimana tanggapan sebagai seorang sarjana teologi? Ya, saya memang jurusan penginjilan, saya pelajari dalam teologi itu ada namanya mata kuliah Islamologi. Islamologi itu saya belajar di situ bagaimana doktrin, terus silsilah dari mulai dari sejarah, jadi Islam dalam perkembangan itu sudah kita pelajari. Dalam hal ini waktu saya mendengar khutbah itu memang saya mulai dengar nonton dari awal sampai terakhir itu hampir sampai sini. Tapi asik gitu loh Pak. Pertama sekali saya melihat itu posisi gedung dulu. Saya lihat mimbar juga posisinya nggak terlalu yang pernah saya lihat di mana masjid atau di mana orang kiai-kiai yang khutbah, itu sangat beda sekali karena dia berdiri di mimbar. Terus semua umatnya duduknya posisinya itu nggak seperti yang biasa. Posisinya di kursi rapi, menghadap semua arah ke sana. Itu satu penilaian bahwa wah ini model-model baru ya gitu. Ya, itu pertama. Setelah lihat itu saya mau dengar ini. Gitu. Setelah saya dengar pelajari, ternyata menceritakan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu dari PL sampai perjanjian baru. Tapi saya menanggapi perjanjian lama itu mulai dari menceritakan masalah Musa. Gitu. Menceritakan masalah bagaimana Musa itu bisa bawa keluar bangsanya, keluar dari penjajahan pada saat itu menghadapi memang sangat kesulitan. Tapi Musa ini kan bisa selamatkan bangsa ini dengan menghadapi masalah-masalah berat. Kalau cara manusia mungkin kita berpikir sekarang itu pasti biasanya ada iri hati, kebencian, macam-macam ya. Tapi pada saat itu menghadapi seperti apa? Karena menghadapi itu masalah berat. Ketika Musa menghadapi masalah itu kan kadang-kadang merasa tidak mampu. Terus dia mau lari kemana? Tapi setelah itu dia menghadap lagi, dia berdoa lagi. Dalam perjalanan itu. Terus maju lagi ketika dia kesulitan, bertanya lagi kepada Tuhan gitu ya. Menceritakan itu bagaimana bangsa itu bisa keluar. Diceritai semua itu. Jadi konsep pandangan saya ke depan ya. Nah, hampir sama visi kita tiga pihak. Di sini kenapa Musa itu bisa mimpi bangsa itu keluar dalam penjayaan itu. Saya sangat menghadapi ini. Itu sebenarnya konsep penyembelihan yang mulia itu seharusnya kita dapat ditiru banyak. Hal positifnya banyak sekali. Jadi cara membalat penyembelihannya, isi dari sejarahnya, konsep penerapannya itu saya merasa bahwa itu udah sama kayak di kita tetap pendeta. Hampir ya. Selalu semua tahu perjalanan ini. Kalau saya tahu ini sepintas itu ada beberapa hal ya, sisi Aminah, terus satu lagi pada waktu sejarah dari kecil. Tapi ini beliau ini udah dari mulai Adam sampai Tera itu dia punya turunan, baru Abraham, baru setelah itu namanya Erbah itu kan, Nuh sampai keluar Sem-Ham, Jafet ini keluar ini, mulai dicerita di situ sampai masuk lagi Musa. Perjalanan sejarah itu memang panjang cerita, jadi saya tanggapi bagus. Saya senang sekali kau pengen kadang dilihat di situ. Itu saya kan nyampaikan ini bagaimana dia menghimbau Indonesia harus
menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Gimana menurut Ketua Situ? Ya, jadi gini, negara ini kan kalau kita melihat seharusnya kalau ingin jadi berkat semua orang ya, bukan pribadi istilahnya. Berkat semua orang itu banyak skalanya. Berkat mau jadi pemimpin itu bisa semua, tidak memandang itu ada putih, ada warna, agama, tetapi mari itu saudara. Artinya, nah, itu harus memiliki, tidak membedakan. Israel orang bilang itu bangsa pilihan, misalnya. Tetapi Israel itu pun ya manusia biasa juga. Jadi ketika kita berkomunikasi siapa saja, karena Tuhan bilang harus jadi bersatu. Karena kalau kita lihat kembali lagi ke sejarah, ya kita satu turunan. Itu aja kan kuncinya. Terus keluar dari mana? Betul. Ya, khotbah mengatakan kan, itu sampaikan kita satu turunan. Terus kenapa harus ada pecah belah? Gitu. Betul. Ya kan? Israel itu sama. Jadi sebenarnya tujuannya satu ya. Ketika kita Tuhan masih kita produktif, ketika kita dipimpin di tanah ini, ya harus Tuhan akan dipertanyakan pertama adalah apa yang kau berbuat di dunia ini. Nah, kita akan menceritakan kepada Tuhan bahwa saya lakukan ini. Tapi ketika saat kita menanyakan, kalau Tuhan kan tahu apa yang kita berbuat di dunia ini, kok salah omong, kan bisa juga kita gitu. Lebih baik kita buat jujur dia dapat betul di dunia ini. Jadi penyampaian firman itu sangat cocok sekali. Itu yang betul. Gitu. Tapi kita bukan mengkecilkan untuk penyembahan, terus aturan doktrin, bukan. Tetapi agama itu dijadikan sebagai pedoman untuk bersatu. Bukan agama itu memperpecah belah. Iya, betul. Agama itu bersatu. Karena agama melarang jangan membunuh. Betul. Agama larang untuk tidak boleh fitnah, tidak boleh kebencian di dalam agama. Ketika kita bicara fitnah, kebencian aja, dalam perjalanan kita pun pasti akan macet. Macet apa? Banyak cara. Hukuman Tuhan tetap jalan. Kalau hukum dunia, ya pasti masih pengadilan. KPK masuk misalnya, silakan masuk itu. Tapi kalau bilang udah, bahasa dia begini, udah kau jalan sudah. Itu orang adat tidak mau dia urus masalah. Orang adat pasti bilang, oh jalan sudah. Itu sudah hukum adat dia sudah mulai jalan. Ketika kita disegel sakit, kecelakaan, keluarga kita berantakan, hidup kita sengsara, itu banyak sekali hukuman-hukuman itu. Hal-hal ini kita harus menghindari. Jadi penyampaian firman yang itu benar-benar dari ujung ke ujung, itu benar-benar tentuan itu. Khotbah itu saya sudah sebarkan teman-teman pendeta-pendeta, saya kirim semua. Jadi kita persoalkan di daerah misalnya, wah wilayah Kristen ini ada misi mau masuk misalnya, misi nggak boleh masuk, nah itu salah. Salah. Oh di situ ada tempat lokasinya orang Muslim, gereja mau masuk, nggak boleh masuk gereja, itu juga salah. Nah ini nanti Tuhan akan menanyakan, kok kapan bersalah di Papua lagi? Artinya di dunia sana, kan tanya gitu. Betul. Nah, kok bohong kan? Iya. Lebih baik janganlah. Karena bukan gerejanya, bukan masjidnya, tapi hatinya yang dibutuhkan oleh Tuhan. Itu bukan gerejanya. Kalau gereja namanya itu eklesia namanya. Iya. Masjid juga sama namanya eklesia. Itu beda mati. Ketika kita mati, tidak mungkin dia bawa. Posisi tetap ada. Generasi ada di situ. Tetapi yang membutuhkan kita adalah bagaimana hati mengasihi persaudaraan itu penting. Kalau ini putus, maka kita sia-sia untuk hidup di dunia ini. Kira-kira seperti ini, Bro. Oke. Pak Sitorus bagaimana Pak Sitorus? Oke. Kalau saya mendengar khotbah itu, yang paling saya salut karena dia tidak menceritakan perbedaan. Jadi diawali dari sejarah Israel dengan Arab itu, mulai diceritakan
sampai dia terakhir saya dengar, intinya bagaimana kita menyatukan pikiran dalam hidup di dunia ini. Dan tidak ada saya lihat sepatah kata pun yang melontarkan bahwa ini Kristen harus begini, ini Islam harus begini. Jadi dengan latar belakang yang tadi, yang satu asal usul, satu katakan orang tua, terakhir saya dengar ini terjadi seperti ini karena ada orang-orang pintar yang punya kepentingan. Nah, saya ambil kesimpulan, oh berarti kalau seperti ini kita harus kembali ke awalnya. Kita runut secara ini supaya tidak ada muncul perbedaan. Jadi saya berpikir seperti ini, perbedaan ini ada kalau kita rawat menjadi indah. Tetapi yang muncul sekarang, perbedaan yang sedikit ini diperlebar, diperbesar sehingga menjadi perpecahan. Iya. Nah, jadi seperti Pak Linis tadi, saya juga melihat seumur saya nggak pernah lihat duduk pakai kursi kalau ada sholat. Dan disiapkan sajadah di sebelah kiri masing-masing. Betul. Nah, maka begitu dimulai, saya agak tadinya bosan, lama banget khotbahnya ini, karena aturan duluan. Iya betul. Nah, tapi nanti kalau saya tidak dengarnya, saya tidak tahu endingnya seperti apa. Iya. Nah, begitu saya ikuti, selesai, saya putar lagi balik. Betul. Nah, jadi saya kutiplah dari inti khotbah itu bahwa perbedaan itu sangat indah kalau kita rawat. Sampai saya asumsikan pantas Tuhan membuat jari-jari kita ini tidak sama. Iya. Ketika terjadi perbedaan panjang-panjang jadi indah. Kalau sama ini jadi kayak skop jelek saya pikir. Jadi memang luar biasa saya itu. Saya juga sebar kepada teman-teman itu, baik yang beragama Muslim yang beragama Kristen, dengan tujuan supaya mereka tahu bahwa perbedaan itu tidak perlu kita munculkan. Sangat bagus Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke Pak.